Shalom, kembali lagi kita berjumpa dalam program kita Rema, restorasi melalui Alkitab. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, saya percaya damai sejahtera, kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar selalu menyertai dan memelihara kita semua. Setelah beberapa waktu lamanya, saya bersama dengan istri melayani di Tanah Toraja, di Toraja Utara, tepatnya naik ke atas gunung, ya, sebuah kampung namanya Pangala. Itu adalah kampung para pahlawan-pahlawan yang orang-orang Toraja yang dulu melawan Belanda dan juga melawan Andi Sose. Jadi, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan selama berada di sana. Ada begitu banyak perkara yang Tuhan buat, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, kesembuhan, kelepasan, dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan kepada mereka, supaya iman mereka juga dibangkitkan oleh Tuhan. Ya. Dan hari ini kembali lagi kita bersama. Saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan yang sampai saat ini kita sudah berada di Mazmur 91. Mazmur favorit bagi banyak orang di hari-hari ini, beberapa bulan ini, saudara, karena masa pandemi. Ya, Mazmur ini menjadi mazmur yang begitu digandrungi, ya, dihafal, dan mungkin ada yang setiap hari membacanya. Ya, tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama, ya. Dan tentu ada banyak sekali perkara yang indah, yang besar dari Mazmur ini yang bisa kita terima. Bagaimana Tuhan dengan segala perlindungannya atas kehidupan orang-orang percaya. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau tidak akan menimpamu. Ya, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, sangat banyak digandrungi karena dianggap sebagai ayat-ayat perlindungan, saudara-saudara. Tapi kalau kita melihat konteksnya, saudara-saudara,
Maka sebenarnya ayat-ayat ini adalah kita membaca di sana adalah ayat perlindungan terhadap umat Tuhan pada masa itu yang dijanjikan oleh Tuhan terhadap umat Tuhan yang berlindung padanya karena serangan orang-orang fasik, saudara-saudara. Ya, dan merupakan ayat yang dimana Tuhan membalaskan pembalasan Allah terhadap orang fasik yang menyerang anak-anaknya, saudara-saudara, atau umatnya. Nah, kalau kita melihat di situ, saudara-saudara, maka tentu ayat ini tidak tepat di masa pandemi. Mengapa demikian, saudara-saudara? Kalau kita katakan ayat-ayat ini adalah pembalasan Allah terhadap orang fasik, maka saudara kita melihat justru di awal daripada pandemi masuk di Indonesia, saudara-saudara, maka klaster gereja, klaster rohaniawan lah yang pertama dinyatakan, saudara, dan yang banyak meninggal, saudara, adalah para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta bersama istri. Ya. Nah, apakah Tuhan sedang membalas kepada pendeta? Apa yang Tuhan balas kepada para hamba-hambanya yang sedang setia dalam pelayanan mereka, yang sedang menyerahkan diri untuk menyampaikan kebenaran? Jadi, saudara yang saya kasihi, dari satu sisi, maka ayat ini, saudara, sepertinya memang tidak diperuntukkan untuk masa pandemi. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, kita melihat bahwa bagian firman Tuhan ini terbagi dua, saudara-saudara. Di sisi yang lain bahwa ini menyatakan juga kepada setiap orang percaya di masa sekarang ini bahwa orang yang berlindung, ya, yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, saudara, tempat pertahanan dan yang sangat dipercayai, saudara-saudara, maka Tuhan melindungi dia dari segala jerat-jerat musuh. Artinya segala hal yang dipasang oleh musuh untuk menjatuhkan, untuk merusak dia, untuk menjauhkan dia dari Tuhan, semua hal-hal bentuk apapun itu, sakit penyakit, saudara-saudara, yang hendak dibuat oleh si jahat, yaitu musuh utama orang percaya di masa kini, yang dinyatakan sebagai hal yang fasik yang menyerang orang percaya, saudara-saudara. Maka ayat ini bisa tepat untuk kita gunakan bahwa Tuhan melindungi dan Tuhan mendengar kalau umatnya berseru dengan sungguh hati, di mana hatinya betul-betul melekat kepada Tuhan. Jadi pertanyaan kita, mungkin saudara-saudara berkata bahwa, tapi kenapa banyak di antara anak-anak Tuhan yang kena, saudara-saudara, akan hal yang tidak diharapkan yang terjadi ini? Persoalan kita, saudara-saudara, adalah seringkali kita merasa bahwa tidak apa-apa, sedikit main-main keluar dari hal yang Tuhan tetapkan. Kita tidak sadar, saudara, bahwa kita sedang keluar dari perlindungan. Dan ketika masuk ke dalam perlindungan, sedikit saja kita keluar, ternyata di luar itu, saudara, iblis itu dan segala antek-anteknya dengan segala persoalan-persoalan yang sudah menanti, saudara-saudara. Dan begitu kita nongol keluar sedikit dari pagar perlindungan, Tuhan hendak bermain-main dan tidak bersungguh-sungguh melanggar prinsip-prinsip kebenaran-kebenarannya, maka iblis menerkam orang itu, saudara-saudara. Sehingga ketika dia diterkam dan ketika dia dilukai, diberikan berbagai hal, dia merasa kok janji ini tidak digenapi ya. Jadi bukan Tuhan itu tidak pernah menggenapi janjinya, saudara-saudara, atau tidak menyatakan perlindungan atas kita, tapi seringkali banyak anak Tuhan yang nakal, yang mencoba-coba, saudara-saudara, keluar dari perlindungan itu. Arti percaya, saudara-saudara, dalam hidup ini, saudara, artinya dia menyerahkan diri sepenuhnya di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tidak mempertanyakan, saudara-saudara, kesetiaan Tuhan. Tidak mempertanyakan, saudara-saudara, akan kebaikan Tuhan. Tidak lagi mempertanyakan, saudara-saudara, akan apakah Tuhan melindungi, apakah Tuhan menyertai dia atau tidak. Tetapi ini arti percaya, bahwa sepenuhnya dirinya, seluruh keberadaannya itu, dia sadari bahwa dia sudah serahkan, dia ada dalam perlindungan Tuhan, dia dalam penyertaan Tuhan, dan dia jalan dalam prinsip-prinsip kebenaran, taat, saudara-saudara. Ini penting dalam kehidupan kita.
Ada banyak orang yang berpikir bahwa kalau di dalam kasih karunia, ya udah semua urusan Tuhan. Tidak, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus berkata, aku bekerja lebih keras dari mereka, bukan aku, tapi karena kasih karunia. Dia melakukan sepenuh-penuhnya untuk melakukan kebenaran firman, saudara, untuk hidup di dalam setiap garis-garis daripada prinsip kebenaran itu. Lebih dari orang lain. Karena apa? Karena kasih karunia. Jadi kasih karunia, saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita bisa bermain-main. Kasih karunia, saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita bisa, saudara-saudara, sebentar masuk perlindungan Tuhan, sebentar keluar, tetap Tuhan melindungi. Tidak seperti itu. Ya, lawanmu si iblis berjalan seperti singa, mengaum-aum, saudara-saudara, hendak menelan yang mencari dan menelan setiap orang. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita juga karena kita berpikir sudah diselamatkan karena kasih karunia dan kita tidak benar-benar memperhatikan kebenaran firman Allah, kita tidak jalan dalam prinsip-prinsip firman Allah, berarti kita sedang keluar dari perlindungan itu, saudara. Nah, disitulah kesempatan si jahat menularkan penyakit, menyerang dengan cobaan, ujian, persoalan berbagai macam hal, meruntuhkan kita, saudara. Bukan berarti dalam perlindungan Allah, saudara-saudara, tidak ada persoalan. Dia menyerang terus. Tapi kalau Anda dalam prinsip-prinsip firman Allah, itu tidak membuat Anda takut, khawatir, dan sebagainya. Karena saudara, engkau pasti mengalami sungguh-sungguh dan melihat karya kuasa firman kebenaran yang kau jalankan itu akan menyatakan kuasanya dalam kehidupanmu. Haleluya. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Karena itu saudara, biarlah hati kita senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ada di dalam prinsip-prinsip firman-Nya, dalam bertindak, berkata, berbuat, saudara-saudara, kita ada dalam prinsip kebenaran firman Allah. Maka betul-betul artinya kita sedang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, dan itu artinya kita sungguh-sungguh percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya senantiasa dan terus duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang adalah perlindungan dan kubu pertahanan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Memberkati umat-Mu ya Tuhan, menyertai mereka di sepanjang hari-hari ini. Kami bersyukur Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkaulah tempat kami berteduh yang paling aman. Biarlah hati kami selalu melekat kepada Engkau dan tidak keluar Tuhan dari prinsip itu. Tidak bermain-main Tuhan, tetapi dengan sungguh hati melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan segenap janji-Mu menjadi bagian milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai kita bertemu lagi saudara-saudara, terus berjalan di dalam perlindungan Tuhan, duduk di dalamnya saudara, menikmati kebaikan-kebaikannya, menikmati segala perlindungannya. Dan Tuhan menyertai memberkati saudara semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.